Halo, bertemu lagi dengan saya Edwin Jali di channel yang membahas tentang hewan-hewan yang unik dan eksotis. Hari ini saya kedatangan tamu yang cantik ya, dan tamunya ini juga mempunyai prestasi yang luar biasa. Nah, teman-teman, ini adalah seorang penyanyi juga, seorang penulis lagu, dan juga produser. Dan dia sudah membuat album ya, albumnya yang ditulis oleh sendiri itu judulnya Embrace, dan memang si lagu tersebut menceritakan tentang kasih sayang antara sama manusia dan kepada Tuhan. Nah, selain itu juga, saya juga ingin kita tanya-tanya dulu yuk. Namanya adalah Tabitha Roselyn. Hai, aku Tabitha Roselyn. Jangan lupa dengarkan laguku Bertamu. Yang aku rasa berbeda, ku seperti kanak-kanak bersamamu. Waktu terasa cepat dilalui denganmu. Apa yang biasa menjadi sangat bermakna, aku mau kau di setiap lembar hidupku. Mantap. Ya, ini Tabitha Roselyn, dan jangan salah teman-teman, dia juga sudah sarjana loh, sarjana seni ya, Iya. sarjana seni. Dan seni apa, musik ya? Seninya seni aja sih. Oh, seni aja. Namanya sarjana. Tabitha ini dia bisa memainkan juga alat musik yang memang jarang orang mainin ya. Itu cello ya. Cello, yang tahu cello kan? Cello itu adalah semacam gitar yang gede dan memang dipegangnya juga dia berdiri. Nah, itulah yang prestasi-prestasi yang dia buat. Dan juga Tabitha ini pernah juga dulu ikutan juga Indonesian Idol dan mencapai top 30 ya. Top 30. Juga dia pernah juga 15 ya, ke 15 yang akademik top akademik Indonesia ya. Indonesia. Nah, itu juga pernah juga seorang penyanyi yang memang karirnya bagus sekali. Juga dia mempunyai kemampuan juga selain di bidang musik, dia juga pernah ikutan di Amerika ya. Amerika, di New York itu apa sih waktu itu? Sebagai performer di New York Fashion Week. Oh, Fashion Week, keren kan teman-teman ya. Juga pernah juga loh ada main di film pendek ya. Film pendek atau gimana? Tapi aku waktu datang di Prancis, di Cannes, Prancis. Ya, kan Prancis, oke. Memang acara film pendek. Oke. Cuma aku nyanyi. Wah, Festival mantap. film pendek. Mantap. Dan jangan salah loh, pernah juga kolaborasi dengan Krisdayanti loh, penyanyi top Indonesia ya. Jadi kurang apa coba? Sekarang Tabitha datang ke rumah dan ingin bermain-main dengan hewan-hewan yang ada di rumahku. Oke teman-teman, ikuti terus ya video ini. A few moments later. Jangan lupa subscribe, like, share, and komentar. Mantap. Teman-teman, saya akan mengajak Tabitha untuk berkenalan dengan seekor hewan yang termasuk golongan reptil ya. Dan hewan ini memang hewan yang banyak disukai oleh orang-orang dan dicintai oleh para pecinta reptil. Nah, teman-teman, hewan ini adalah Bearded Dragon. Ya teman-teman, ini Bearded Dragon ya. Ini namanya si Aga, salah satu maskot di rumahku. Tabitha mau megang? Mau. Kita coba ya. Oh, mau kemas ya? Waduh. Ini dia. Oh, udah di sini ya. Nah, dia di sini. Dapat, dia di sini. Oh, mau jangan naik terus. Nah, dia di sini. Ah, pintar. Nah, ini Bearded Dragon adalah hewan yang berasal dari Australia bagian tengah. Tapi sekarang sudah banyak dikembangbiakan dan sudah tersebar di dunia ya. Jadi sekarang ini sudah banyak sekali varian-varian dari si
Bearded Dragon ini. Nah, Bearded Dragon ini warnanya juga bermacam-macam teman-teman. Ada yang berwarna kuning, putih, sampai ada yang berwarna merah. Nah, teman-teman, harganya juga lumayan ya kalau yang begini. Jadi kita lihat yang kecilnya, nih yang kecil tuh. Yang kecil begini itu harganya sekitar ratusan ribu, dan kalau sudah besar ini bisa jutaan. Nah, itu tergantung juga dari jenisnya dan ukurannya. Jadi semacam kura-kura juga ya. Kalau dari kecil dia memang harganya sudah lumayan, dan semakin besar makin harganya semakin mahal. Nah, gitu. Nah, Bearded Dragon ini dia mempunyai nama ilmiahnya adalah Pogona vitisect. Oh. Oke, Pogona vitisect. Nah, kira-kira sekarang menurut Tabita, gimana hewannya sekarang nih? Tuh, kita takut ya megangnya ya, berdiri begini ya. Iya sih, sebenarnya kulitnya rada bertekstur ya. Ya, tapi dia baik loh. Maksudnya dia sudah jinak sekali ya. Memang dari tampangnya kata menyeramkan ya. Tampangnya kata menyeramkan dengan banyak duri-duri di sekitar tubuhnya ya. Dan memang mukanya juga kelihatan sekali nggak ramah gitu mukanya. Bukan yang senang-senang ketawa, tuh lihat mukanya tuh. Mukanya tuh dia nggak ramah, manyun gitu. Mukanya mau kemana sayang? Oh, sini sayang tuh. Lihat mukanya tuh manyun tuh. Mukanya tuh dia nggak ramah. Mukanya tuh betul-betul tidak memberikan baik gitu. Tapi dia sebenarnya mudah dipelihara dan bisa jadi jinak seperti ini. Memang kadang-kadang ada beberapa ekor hewan ini yang galak ya. Contohnya ini yang kecil ini nih. Yang kecil ini suka gigit loh, jangan salah loh. Ini segede kecil gini udah gigit. Nanti kalau udah gede kebayang nggak? Kalau gigit pasti sobek. Karena tajam-tajam giginya. Kalau udah baik begini biasanya dia jinak banget. Dan karena dia jantan teman-teman ya, dia tuh lebih senang sama perempuan loh. Kalau sama perempuan nih baik atau dia manis gitu kan. Dan bajunya juga sama yang sama teman-teman. Jadi benar-benar matching banget kamu ya sini ya sekarang. Benar-benar matching. Nah, Tabita sekarang gimana hewan ini? Ternyata lucu juga sih waktu lihat dekat-dekat. Iya, lucu kan? Matanya kayak belok gitu. Iya, matanya belok. Tapi lihat dia kayak Nah, fokus. Tabita tahu nggak kenapa dia dinamakan Bearded Dragon? Kenapa tuh? Nah. Oh, karena itu ya? Nah, Bearded Dragon, jadi Tabita balik dulu ya, kepalanya kesanain. Ya saya kesana, balik ke sana saya, balik ke sana. Oh, dia pengen nempel di baju misalnya. Nah, gini. Nah, teman-teman bisa lihat, dia kenapa disebut Bearded Dragon? Itu di bawah kepalanya dekat dagu, dia mempunyai umbai-umbai duri. Nah, ini umbai-umbai duri ya di bawahnya ya. Nah, umbai-umbai duri ini dia bentuknya itu memang seperti janggut. Tuh, kayak janggut kan di sini kan tuh kayak janggut. Nah, apalagi kalau dia sedang curiga, sedang marah, sedang ketemu lawan jenisnya atau mungkin ketemu lawannya, dia akan memakarkan si janggutnya ini akan makin besar. Ya, itu kelihatan sekali kalau dia marah ya. Dia janggutnya itu akan kelihatan membesar dan itu hanya terjadi pada yang jantan. Jadi pada betina juga sama mempunyai janggut tapi dia tidak bisa dimakarkan. Iya. Karena itu yang betina biasanya lebih murah harganya daripada yang jantan. Karena dia tidak, dia panjangnya bisa sampai 60 cm loh. Jadi kalau ukurnya dari kepala ya sampai ke ekor bisa 60 cm kan panjang banget kan, lumayan lah kalau dilihat ya. Dan dia hidupnya juga banyaknya tuh habitatnya tuh di daerah-daerah yang panas. Ya, karena dia Australia bagian tengah panas ya. Jadi dia sukanya tuh di daerah-daerah yang ada padang sabana lah, hutan-hutan yang gersang ataupun di daerah-daerah yang memang susah air ya. Dia suka banget tinggal di situ. Karena itu cocok mungkin tinggal di kita karena daerah kita juga panas di sini sebagian ya. Aduh, saya mau kemana? Kamu sih apa? Ya, ya tempat saya ya. Kena baju kena rambut ya. Nah, dia memang ini sih nggak bisa diam di sini aja. Diam sini. Nah, siap sini ya. Nah, gitu. Ih, cakep banget diam ya. Nggak, dia memang paling baik ya. Nah, tapi tahu nggak makannya Tabita ini? Makanya tahu. Makannya tuh apa biasanya? Papaya bukan ya? Ya, papaya dia nggak bisa ya. Dia tuh kebanyakannya kalau makannya itu biasanya dia diberikan sayur-sayuran dan juga protein-protein alami seperti makanan serangga. Oh, okay. Ya,
serangga, jadi dia termasuk omnivora ya, mungkin ya, golongan omnivora ya. Jadi makan serangga dan makanan sayuran. Sayurannya bisa kita berikan yang utama sih sawi. Jadi sawi itu apa sih? Caicin ya, mungkin caicin ya orang-orang ya. Dan juga selain itu dia makannya itu selain jangkrik tadi itu yang tadi kecoa dubia dia makan juga, ataupun juga bisa makan ulat Hongkong. Jadi ayam ulat banyak itu dia makan juga. Dan memang gampang sekali mengurusnya ya. Kita asal perawatannya itu gampang sekali, kita berikan kandang. Kandangnya itu teman-teman jangan salah loh, selain dia keunikannya mempunyai janggut, dia juga keunikannya dia bisa memanjat pohon. Contohnya tuh lihat, dia manjat pohon loh tuh. Dia manjat pohon. Karena dia senang tinggal di pohon. Dari kecil dia udah senang melihat pohon tuh. Dia makanya kalau kita ingin memelihara bearded dragon ini, kita harus menyediakan ranting-ranting atau dahan-dahan kayu ya, supaya dia bisa memanjat-manjat dan bermain-main di kayunya. Dia sebutnya hewannya itu semi arboreal ya. Kalau arboreal kan di atas pohon atau gimana ya. Kalau yang di bawah tanah gitu ya. Atau kalau misalnya ada juga di bawah tanah, ada di atas tanah, dan ada arboreal. Nah ini semi arboreal. Jadi antara tanah dengan pohon-pohonan. Nah, Tabita gimana? Seneng gak sekarang bisa berkenalan dengan hewan yang tadinya takut? Iya. Sekarang jadi nggak terlalu takut. Nah, gimana? Jadi nanti gedenya akan seperti ini. Betul. Dan dia corak ini sama corak ini udah berbeda. Iya. Dia warnanya dia kayak harimau nantinya. Nah, coba nanti kita ambil satu lagi ya, yang warnanya agak orange ya. Ini jenis yang lain, dia warnanya lihat, warnanya dia orange kemerahan ya. Dan memang inilah yang menarik dari binatang ini karena dia mempunyai variasi-variasi warna yang nantinya akan mempengaruhi dari harganya. Tuh lihat, beda kan? Warnanya juga beda. Tuh, bagus sekali. Dan kalau kita melihara hewan seperti ini di rumah, ya sebagai hiburan juga, dan dia bisa dibawa tidur loh. Kalau kita bawa tidur juga dia tidur sama kita gitu. Iya. Jadi bisa diajak ini juga, tapi yang penting dia jangan sampai terkena AC karena bisa pilek. Oh, bisa pilek juga. Iya pilek. Jadi karena namanya reptil, kalau yang reptilnya hidupnya di daerah panas, kita tidak boleh mengajak dia ke tempat-tempat yang dingin. Karena itu di sini ada AC juga kadang-kadang dia tidak berefek ya, karena tidak boleh dinyalakan di ruangan sini, karena kalau enggak nanti dia pada pilek. Kalau reptil banyakannya reptil begitu. Nah, reptil juga dia suka mengalami yang namanya shedding ya. Shedding itu si kulitnya itu dia akan lepas ya, dan akan menjadi warnanya lebih bagus lagi. Sama semuanya juga mau ular mau apa, kalau reptil dia mengalami hal yang disebut dengan shedding. Nah ini tuh lihat, dia udah melihat dia tuh mempunyai sifat ini juga dia Ini kaget. lebih tua yang mana nih? Ini tua yang ini. Ini kemarin tuh baru segini gini kemarin. Sekarang sudah sebesar ini. Jadi meliharanya itu selama kita memeliharanya dengan benar ya, dia akan cepat untuk besar. Bearded dragon sebaiknya dari kecil. Dan segede gini, jadi kita udah sering dipegang-pegang, karena interaksi antara kita dengan hewan ini itu membuat hewan ini hafal dengan pemiliknya. Apalagi kalau kita suapin makan atau apa, itu akan hafal. Nah nanti kalau mau kita belajar untuk ngasih makannya, mau kita kasih makan, oke? Jadi berarti reptil juga bisa ngerasa disayang gitu? Semua hewan itu akan tahu kalau dia disayang oleh pemiliknya. Jadi bukan hanya reptil, mamalia juga, misalnya anjing, kucing, itu kalau kita sayangi dia akan tahu, dan dia merasa bahwa inilah tuan saya gitu, inilah majikan saya. Itu semua hewan. Dan termasuk juga mungkin ular ya. Ular itu kan adalah binatang yang memang ditakuti orang ya. Tapi kalau kita pelihara dari kecil dan dia juga kita sayangi, kita pelihara, tetap dia akan sayang sama kita. Tapi repotnya dia akan tahu hanya beberapa orang aja. Jadi kalau ke orang luar mungkin yang belum kenal dia, itu yang bahaya. Karena dia bisa bisa menyerang lagi gitu, itu yang kita khawatirkan. Ya. Nah, enak kan bermain-main dengan binatang. Sebenarnya reptil tuh banyak jenisnya ya, dan kebetulan saya juga lumayan banyak jenis reptil, tapi
Tabita baru berani yang megang yang ini. Itu juga dipaksa. Nanti kita coba dipaksain. Iya. Udah di rumah dokter Agnes banyak sekali kalau nanti kita bisa lihat, tapi aku masih berani sama ini. Tadi aku lihat ada kecoa apa tadi? Kecoa dubia. Kecoa dubia, gede kelabang, gede banget. Kecoa dubia gede-gede dan memang kecoa dubia itu salah satu pakan untuk reptil juga. Jadi kita berikan juga untuk reptil. Tapi karena biasanya kecil-kecil ya, kecil-kecil gitu, yang kecilnya saya kasih, yang gedenya saya pelihara. Ada kura-kura tadi banyak. Ya pura-pura juga. Ada Sudah lebih banyak lagi, tapi banyak yang kemarin karena cuaca juga, karena penyakit juga, banyak yang sempat meninggal juga. Ya kasihan juga sih kalau namanya makhluk hidup ya, kita tidak bisa melawan takdir Tuhan sih. Kadang-kadang ada beberapa yang meninggal.